pertemuan yang setelah menempuh TS itu ini aritmatika, enter dan struktur. Tapi kita karena belum habis, maka kita akan coba dua-duanya langsung ya, multiple NAND dan multiple NOR. Kenapa kita perlu mempelajari multi-level NAND dan multi-level NOR? Karena dalam kenyataannya, praktiknya yang paling banyak digunakan untuk proses desain sebuah AI. Bisa memori yang kita gunakan itu bisa terdiri dari NAND ataupun NOR ya. Dan NAND dan NOR itu basicnya yang realnya adalah MOSFET atau BJT alias transistor. Oke, sekarang kita lihat ini multi-level NAND artinya apa? Kita baca dulu ya tujuannya. Setelah menyelesaikan percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu satu, memahami sifat universal dari gerbang NAND. Kemudian yang kedua, mengkonversikan sebuah rangkaian logika yang terdiri dari bermacam-macam gerbang menjadi hanya terdiri dari NAND saja. Apa maksudnya? Jadi maksudnya gini, kita bisa bikin gerbang apapun, mau N, mau NOT, mau OR, N, apalagi ya. Ini yang paling dasar ya. Itu bisa kita buat dengan NAND doang ya. Jadi NAND itu dikombinasikan sedemikian rupa sehingga sifatnya atau outputnya nanti sama dengan yang akan kita buat. Selain NOT kita buat dengan NAND menjadi seperti ini. Gerbang N kita bisa buat menggunakan NAND menjadi seperti ini. Kemudian OR kan aslinya gini. Kita bisa bikin gerbang OR menggunakan kombinasi dari NAND. Jadi NAND ini bisa dikombinasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan gerbang-gerbang lainnya. Jadi itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat di sini contohnya ini ya. Misalkan ini. Perhatikan di sini, untuk mendapatkan persamaan dengan menggunakan NAND saja, maka persamaan asal harus dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah persamaan dengan NAND saja. NAND alias not N. Misalkan contoh, kita punya persamaan seperti ini. Ini terdiri dari gerbang apa aja? Saya tanya. Yang ini, gerbang apa saja kira-kira? Gerbang N dan OR. OR ada, N ada. Nah, sekarang kita akan rubah ini menjadi semuanya menjadi NAND saja. Gimana caranya? Kita kasih tanda not di atasnya 2 kali. Baru yang paling bawah ini, kalau AB dot atau NC or D, ini kan kita bagi yang ini ya, yang ini sendiri, ini sendiri. Jadi pisah, ya enggak, menjadi OR. Sampai di sini dulu dibayangkan. Saya ulangi lagi, pertama kita kasih not 2 di atasnya. Tadinya kan aslinya ini, tambahkan 2. Kemudian kita operasikan yang paling bawah ini, yang not-nya paling bawah. Karena di aljabar boolean kemarin, kalau ada not dari perkalian lah kita bilang ya N, maka dia menjadi masing-masing dinotkan. Ini kan ada AB plus C dan D ya. Kita bagi 2, ada AB sendiri, CD sendiri. Nah, karena ini lurus ya, semuanya tercover semuanya. Maka kita ubah, kan ini dot atau N ya, akan menjadi OR dengan syarat ini sendiri.
Masih ingat hukum dasar dari Boolean? Saya gambar. Masih ingat? Oke. Misalkan ya, A N, B, misalnya. Agak susah kalau nulis di PDF. Terus dinotkan. Ini menjadi apa nih? A, not A, Not A or not B. B or not B. Begitu juga sebaliknya. Kalau A or B dinotkan semua menjadi not A and B. Jadi diingat betul itu. Nah, begitu juga di sini. Yang pertama kan ini notnya nih. Nah, yang paling bawah ini. Not paling bawah ini kita bagi dua bagian, A, B sendiri, C dan D sendiri. Nah, baru kita putuskan garisnya. Menjadi A not B, A N B. Yang tadinya di sini or, N, menjadi or. Nah, kayak gini ya. Yang tadinya N, menjadi. Tapi masing-masing A, B, masing-masing C, D, masing-masing. Oke, sudah dari sini ya. Sekarang kalau sudah dapat ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ingat tujuan akhirnya adalah not N, ya, alias NEN. Not N berarti ada N terus dinotkan, kan gitu. Ada N, misalkan A, N, B, terus dinotkan, ini kan NEN. Nah, sekarang ini masih ada OR juga ini. Oh, harus dihilangkan, harus dirubah menjadi NEN nanti ya. Kita mulai dari yang C or D. Ini diapain? Jadi setelah kita melewati yang satu, yang paling bawah, kita lanjut ke yang dua, yang atasnya. Berarti menjadi apa ini? Menjadi N lagi kan? Ini. Jadi bertingkat. Ngerti nggak? Tadi awalnya kita selesaikan yang ada not pertama. Kan udah selesai pengubahnya. Masih ada not kedua nih. Nah, not kedua ini kalau ini kita anggap salah satu bagian, berarti not, ya kan? Not menjadi hilang notnya. Or ini menjadi N. Sedangkan C or D itu dinotkan juga kan? Oh, ini dirubah jadi N. Berarti N, C, not C, N, not D. Baru kita notkan yang ini. Yang not yang atas, nomor 2. Bingung? Bingung atau bingung? Masih agak bingung. Oke, kita ke... Saya ulangi ya. Memang ini butuh logika banget ya. Coba saya tulis di Word ya. Ini ranahnya perancang-perancang IC ya, yang punya ranah yang gini. Ya kalau udah level tinggi tapi kerjaannya ya gini-gini. Soalnya apa tadi ya, sama dengan apa tadi? Udah muncul belum? Sudah, Pak. Tadi soalnya ingat gak?
C or D. Oh gini soalnya. Ini dot alias N, C or D. Nah gini soalnya. Kemudian di notkan. Nah gini soalnya. Ingat kita tujuannya adalah semua yang ada di sini nantinya menjadi NaN semua. Jadi intinya ada N, terus dinotkan. Gitu. Oke, sekarang kita mulai cara pertama seperti petunjuk. Ikuti, kita tambahkan 2 garis di atasnya. Ini pertama, ini aslinya kan. Kita tambahkan 2, 1, 2. Kenapa boleh ditambahkan 2? Karena tambahan ini sejatinya nggak ada. Karena kalau not dinotkan ya hilang sebenarnya, kosong. Tapi itu menjadi, karena nggak apa-apa, sama artinya. Ya kita tujuannya memudahkan untuk mengubah menjadi not n nanti. Ya. Mengubah. Itu tujuannya. Jadi nggak masalah menambahkan not 2 di atas. Karena sejatinya sama. Artinya dengan nggak ada. Oke, kita mulai dari yang paling bawah ini. Nah ini ya. Yang not paling bawah ini. Yang ini. Berarti ini sendiri, kita pisah ini sendiri. Menjadi apa? Coba. Bingung nggak? Anggaplah AB ini X, ini Y, anggap. Berarti kalau ditulis di samping, ini N kan? Y, terus D. Ini berubah menjadi apa? X or not. X tambah Kita masukkan AB kan tadi. X ganti B kan. Paham nggak? Paham nggak? Karena AB ini supaya menyadar, biar nggak bingung aja. Kalau yang nggak bingung ya nggak usah diumpamakan. Udah ya, kita tinggal ganti kan. A, N, B, not. Nah ini kan udah OR ya. Udah OR. Kembalikan Y ini apa? Y itu kan C. Jadi kita tulis A, N, B, not. OR C, OR D, not. Nah masih 2 ini, masih belum kita apa-apain. Garis yang kedua sekarang, not yang kedua ini. Berarti kalau kita umpamakan X sama Y tadi, gimana aja? Berarti X not kan gini. Terus kita notkan. Nah, yang kedua. Jadi apa ini? Coba. Yang ini. Not X and not Y. Ya, betul. Berarti yang belum paham silakan ditanya. Ini kita tulis dulu ya yang hasil kita yang tadi. Oh udah ini. Sorry. Hasil selanjutnya apa? Berarti ini ya. Ini not dinotkan, ya kan? Terus N sekarang ya yang ini dari C or D, not. Masih yang terakhir di atas. Kan ada 3. Oke. Sekarang yang ini not sama not nih hilang atau masih? Halo? Hilang, Pak. hilang. Oke, hilang ya. Berarti A, N, B hilang di atasnya. Kita tulis ulang ya. Ini juga hilang ya. Berarti ini tinggal
tinggal mau habis, tinggal mau selesai. Berarti ini menjadi apa? A sebentar ini enggak ya? Jangan sampai menjadi OR ya. Kita menghindari OR, kita mau nyari N lah nanti kita. Berarti OR ini kita selesaikan dulu ya. Ini ganggu OR ini kan. Selesainya sebenarnya dari sini dulu tadi ya. Kita salah strategi. Harusnya yang OR ini tadi kita selesaikan dulu di atas. Dan ini kondisi not yang ini. Kalau A, N, B udah nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah. Kita selesaikan ya. Jadi gini. Ini kita lihat aja dulu. Berarti ini A, N, B masih. Terus ini panjang. Nah, C, N, or D di N kan. Di not kan menjadi apa? Nah, ini menjadi apa? Not C and not D. Ini solusinya nih supaya udah kelihatan ya. Ingat, ini kan tadi kalau ini not ya. Ini notnya udah dipakai jadi ini, not yang sisanya masih ada. Nah, ya itu maksud saya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk perkuliahan aturan baru ya, besok. Mungkin udah di-share belum aturan baru perkuliahan? Belum ya? Belum tahu Pak. Belum, Pak. Oh ya, besok di-share. Edaran baru ya. Jadi harus ini ya, ngaktifin kamera, gitu-gitu lah. Ngaktifin kamera dan sebagainya. Besok dibaca. Kita berlakukan setelah aturan turun. Sekarang nggak apa-apa. Nah sekarang kita fokus ke sini ya, ini lebih penting. Gimana? Paham nggak ini? Yang belum paham ditanyakan. Ini trik-trik kan, kalau logika itu nggak bisa strict ya, harus ini satu caranya. Kalian putar-putar sendiri, yang penting tujuh hasilnya sama nggak masalah. Kalau logika. Yang mana mau di notkan, ini kan di not, kita notkan dulu C or D ini. Sehingga menjadi not C, nah yang ini ya, not C and not D. Baru kita, ini kan udah ada notnya, baru kita selesaikan lagi nanti. Nah, sekarang kalau sudah begini, apa yang harus saya lakukan supaya menjadi not N alias N? Apakah ini sudah selesai atau gimana? Pertanyaannya, benar-benar main logika, gimana? Ini udah bisa dibuat rangkaian NEN-nya atau belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Coba lihat NEN itu yang mana? Belum atau sudah? Belum ya? Berarti harusnya sekarang kita apain? Nah, itu logikanya. Kita apain?
Yang AB itu Pak kan masih N, jadi diolah biar jadi NEN juga Pak. Ya, gimana caranya? Mungkin yang itu Pak dipakai boolean lagi. Yang mana? Yang habis not, yang habis ANB itu Pak. Sebentar, ini kita kira-kira dulu model rangkaiannya. Saya tadi udah lihatkan tabelnya ya, yang kalian mungkin nggak perhatiin. Jadi kalau not aslinya kan gini. Nah, kalau kita mau menjadikan not dalam bentuk nen, itu menjadi ini kan nen nih. Nah, ini nen ya. Maka karena inputnya satu, ini kan inputnya satu, ini inputnya satu buah. Maka yang tadinya 2 input kita jadiin 1. Terus ya udah jadi not. Jadi not ini kalau dalam NAND menjadi ini notnya dalam bentuk. Oke, sudah tahu ya sekarang. Nah kemudian kenapa saya kasih ini, karena yang ini not yang akan kita selesaikan. Berarti C ya, contohnya not C ya, not C. Not C itu gini gambarnya. Ini kan, nah ini C. Karena disatukan inputnya, yang tadinya 2 disambung. Ini yang ini. Kalau not D berarti ya sama. Ya, tapi inputnya D. Ini not C, ini not D. Udah ketemulah not C dan not D tapi pakai NAND. Berarti ini udah NAND satu or not ini. Terus ini sudah. Nah yang ini sama kan, udah kan? Ini N ini dinotkan kan gitu. Ya enggak? Yuk. Coba saya gambar tulis ya yang itu. Kita pisahin not C, not D, terus dinotkan. Terus gerbang logikanya kalau pakai NAND yang not C ini kan gini. Nah, yang not C ini kan seperti ini. Kemudian not D seperti ini. Ini not C, ini not D ya kan. Sekarang kita yang dinotkan lagi kan, yang ini sama ini. Ini N tapi dinotkan berarti jadi dinenkan lah gitu ya. Berarti ini. Ya enggak? Jadi semuanya ini ya. Itu hasilnya. Ini kan keluarannya ini. Terus keluarannya ini adalah gimana? Silakan ditanyakan.
Jadi ini kita coba mendalami bagaimana sih mendesain sebuah IC. Tapi kita pakai logika NAND dan ataupun NOR. Nanti juga kita lihat NOR seperti apa. Cuma ada supaya ada gambaran bahwa untuk kita mendesain sebuah rangkaian atau IC lah ya. Yang paling bagus kan NAND misalkan. Ya udah, yang ada rangkaian OR, AND, NOT itu ubah semuanya menjadi NAND. Ya. Karena yang tersedia dan bagus misalkan adalah komponen NAND ini. Gitu jadi itu tujuannya belajar. Oke, kalau berarti lumayan bisa ya. Coba saya tes. A. Ini. Ini menjadi apa ini? Not A and B. Not A, N, B. A, Gini. A and B dinotkan. AB di not. Nah, cara bacanya yang kurang tepat. Maksudnya taruh. Gimana bacanya gitu? Ayo. Not Ayo. A and B. Ya, not A, N, B. Yo, iya bener. Serba salah ya. A, N, B dinotkan itu aja. Nah, sekarang berarti yang ini sudah berhasil kita NAND-kan. Ini kan NAND ini. Misalkan kalau digambarkan inputnya A, B, 2 inputnya. Kemudian masuk N, terus di-NOT-kan. Memang NOT N. Jadi ini kita sederhanakan menjadi ini. Ada satu ya. Terus misalkan lagi sekarang ya. Misalkan ada soal sembarang aja saya tadi. Ini bisa dirubah jadi NAND kan? Ayo, pertanyaannya ayo. Pertama yang kita operasikan yang mana? Biji. Nah, kita tambahkan 2 node. Kemudian ini sendiri. Berarti kita mulai dari node pertama. Berarti ayo. Benar gak? Nah, sekarang selanjutnya yang mana? Yang ini ya. Berarti A, N. Nah, ini kita berubah menjadi apa? B, C. Nah, ini masih ini. Ingat. Ya, ini udah NAND semua, ini udah berhasil. Selesai. Kita buat gerbangnya sekarang. Ada A, ada B, ada C. Kemudian not A, berarti kita buat
gerbang not pakai NEN, ingat ya. Terus not B, not C, ayo udah. Nah, silakan yang belum presensi ya. Kemudian input not A, terus not B, not C. Berarti kita fokus ini dulu. Ini digambar seperti apa? Ini kan udah not B, ini not C, yang ini. Dia apa di sini? NAND. Nah, di NAND. Ya ini udah jadi. Berarti hasilnya adalah not B, not C, di not A. Udah. Sekarang sama ini, not A, berarti ini masuk gabung. Gabung dengan NAND lagi. Hasil selesai. Jadi semuanya NAND. Ini NAND. Itu maksudnya multi level NAND atau universal NAND. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, berdasarkan yang saya baca di referensi, bahwa kebanyakan rangkaian logika itu dibuat dari NAND. Ya. Mungkin ada kelebihannya yang saya belum tahu. Silakan nanti dicari tahu. NAND ataupun NOR yang biasa dipakai. Saya nggak tahu, mungkin ya. Karena memudahkan dalam menyederhanakan. Ini kan tambahkan not. Bayangkan kalau pakai N, nggak bisa nambahkan not kan. Kalau not NAND kan enak, tambahkan not bisa fleksibel dalam menyederhanakan. Mungkin gitu. Salah satu. Dan mungkin kemungkinan lain secara material mungkin nggak ada hubungannya sih. Bukan material, apa sih? Konfigurasi. Oke, saya harap semuanya paham. Ini memang tidak secara langsung kita bisa terapkan. Ini ilmu dasar, tapi paling tidak kalian itu udah terlatih logikanya di dalam gerbang logika. Tujuannya apa? Nanti kalau kalian mendesain sebuah rangkaian digital, selama ini kan rangkaian analog karena kita mata kuliah elektronika. Tapi kalau rangkaian digital, maka yang ini penyederhanaan kayak gini bisa membantu. Oke, saya kasih soal lagi. Silakan, saya nggak akan membantu jawab kalian yang jawab. Silakan, saya punya soal. A, B, atau ini saya orkan biar beda. Di sini saya orkan. Nah, dalam bentuk NAND. Nah, saya tunggu. Baru kita ke Proteus ya. Habis ini kita ke Proteus. Supaya paham, supaya bisa bikin rangkaiannya nanti di Proteus. Silakan disederhanakan. Yang injang sampai C ini ya. Nah, B sama C lah ya. Pertama tambahkan not 2 di atas ya. Prosedurnya supaya memudahkan. Silakan dilanjutkan.
Sebenarnya ada yang sudah bisa. Nanti kita pembuktian di Proteus apakah penyederhanaan kita benar atau tidak. Bukan penyederhanaan, berubah jadi NEN itu aja. Kalau sederhana kan relatif, jadi tambah kompleks. Jadi kita nanti akan coba membandingkan yang sebelum dinenkan dengan setelah dinenkan. Apakah outputnya sama? Seperti biasa perbandingannya. Ya, ada yang bisa nggak? Berarti yang mana ini? Ini aja kita. Pertama tambahkan 2 not, ya kan? Kita mulai dari pertama. Berarti apa? Berarti apa? ANBNC. Ini kan not ya. Ya, Pak. Kan gini kan? Terus yang 2 paling atas yang kita tambahkan. Terus apalah? Jadi ini kan hilang, ya kan? Hilang A, B, C. Terus ini sama aja dengan N. Berarti soalnya berkualitas. Ini kan jadi N. Jadi A, B, C. Ada nggak solusinya? Kalau N jadi NEN kan bisa. N kan gini, N. Nah gini. Terus di NEN menjadi NEN diapain? Kasih apa? Kasih not kan? Notnya ya kok gini. Not NEN kan? Nah, not NEN. Nah ini kan sama dengan NEN ya. Nah sekarang kalau N pakai NEN gimana? Oke kan? Misalkan ya ANB itu kan N. Terus kita kan bisa rubah N menjadi NEN. Caranya gimana? Dinenkan dulu, kemudian dinenkan lagi satu input, yang NEN kedua di satu. Ya itu ya. Betul.
Itu caranya. Supaya harus pokoknya apapun yang terjadi pakai NaN. Ceritanya anggaplah di dunia ini kita mau bikin rangkaian yang ada NaN saja, Mas. Ceritanya gitu. Secara coret-coret, terus ini N ini nggak tersedia, ubah jadi. Nah, gimana tadi? Ini kita rubah menjadi pokok nggak ada N ya, berarti ini ya. Ini kan not AB nih. Nah, ini not AB. Berarti diapain? Ya, tambah not aja, tapi bentuknya NaN. NaN. Ya kan? Ini di not kan, jadi udah sama yang ABC tadi. Jadi nggak ada yang salah dengan soalnya. Tetap bisa dinenkan soalnya apapun itu. Oke? Jadi kita ya sampai sini aja. Nah, sampai sini. Ini yang dirubah menjadi ini. Oke, memang ini logika. Jadi kalau dari awal memang kebingungan, mungkin apa itu. Saya belum nyampe, saya belum masih bingung. Biasa, nggak masalah. Oke, karena waktunya ya, kita akan buktikan di Proteus. Berarti bebas lah yang soalnya ya. Anggaplah soalnya yang atas tadi aja. Nah ini aja nih. Ini soalnya. Kita akan buktikan di Proteus. Satu menggunakan gerbang aslinya. Berarti A, N ini N beneran, NB, terus ini OR, terus di notkan notnya not beneran, not asli. Diganti dengan hasil NaN-nya tadi ya, hasil NaN yang ini. Jadi bandingkan itu. Nah, sekarang silakan buka Proteusnya, buat rangkaian yang ini, Y sama dengan A, N, B, N, C, or D, terus not semuanya. Bandingkan dengan A, N, B, N, not C, N, not D, not, gimana bacanya? A, N, B, N, not C, N, not D, not lagi, notnya dibaca di awal. Oke, itu silakan mungkin ya ini bikin rangkaian di ini dulu di, ya silakan kalau setiap saya ngajar itu di crop aja. Nah ini ya, membandingkan yang ini dengan yang nah ini bisa ganti warna nggak ya pensil ini merah, yang ini nggak bisa hitam semua ya, nggak bisa kecuali di OneNote, tapi ini pakai Word biasa Microsoft. Oke, ini ya yang saya lihat dari ini sama ini yang bawah ini pakai NaN, yang atas ini gerbang aslinya. Silakan dibuat dulu.
Kira-kira apa yang belum? Nah, oke. Yang atas itu A, tulis dulu. Oke, seperti ini ya yang pertama ya. Ada yang sama nggak? Sama, Pak. Oke, kalau ini berarti insya Allah ini benar. Sekarang kita yang ke bawah pakai nen semua. Kita lihat rangkaiannya.
sama not C, not D. Ini kan not, ini not C. Nah, not C, not D. Terus apa lagi? Kalau A, N, B dipakai N kayak gimana? Tinggal di-note-kan lagi kan? Nah ini loh, ini kan A, N, B, not, ya kan? Not A, N, B kan? Kalau jadi N, tambahkan apa? Not lagi kan? Kalau belum paham, silakan boleh ditanya. Kalau sudah begini gimana? Ini kan not A, not C, not C, not D, terus di C dan D-nya dinaikkan, Pak. berarti tambahkan. Terus apa yang terakhir? Diinginkan aja, Pak. D-nya dinaikkan, Pak. Ada yang kayak gini jawabannya. Gambarnya. Ini Sama, Pak. Sama, Pak. Sekarang di tahap pembuktian. Ini inputnya sama satu semua. Kita lihat apakah sama. Sama. Kita rubah satu-satu. Sama.
Atau biar urut lah, 0000 ya, sesuai dengan urutan input. Terus yang kedua apa? Inputannya yang normal. Lalu dari nilai bit terkecil. University ajar. Lalu setelah 00 apa? 0001 kan? Ya kan? Mending saya ini dulu. Stop. Setelah 0011 berapa? Urutannya dari yang paling kecil. Dari bilangan biner gitu. Berarti 0. Kan? Ya enggak? Atau salah? Ayo. Nol nol satu nol. Iya, Pak. Oke, 001. Lain sama enggak? Lanjutnya, ini berhasil. Terus, nanti kalau nggak berhasil, baru kita tulis. Lanjut. 0011, Pak. Lanjut. Berapa inputnya? Oke. 61. Oh, ya kan? Sekarang tentu sama. Kayaknya berhasil. Tapi harus semuanya. Kayak dulu itu kan pernah pas nomor 2 terakhir nggak sesuai. Ternyata ada yang salah. Harus dites semuanya ya. Lanjutnya, apa inputannya? 0101. Nah, lanjut. 0110. 0 di sini. Oh iya. Sini ya. Oke. Hasil. Lanjut. 0111. Yang terakhir pamungkas. Oke, ini membuktikan bahwa semua gerbang yang lain, OR, AND, NOT, itu bisa dijadikan NAND dengan kombinasi gerbang logika, dengan kombinasi persamaan logika yang tepat. Baru nanti, jadi misalkan seperti yang saya bilang tadi, anggap di dunia ini hanya ada NAND. Mau nggak mau harus pakai NAND, ya bisa dikombinasikan sedemikian rupa sehingga diperolehlah rangkaian ini yang notabene sama sebenarnya hasilnya dengan yang gerbang logika aslinya. Oke, itu jadi praktikum kita itu hari ini. Silakan nanti dibuat laporannya sesuai dengan, nggak harus kompleks-kompleks laporannya, yang penting mencakupi semua yang saya mau. Oke, yang tinggal berapa menit ini? Masih ya? 14. 14. Sebenarnya saya mau langsung bahas yang multiple NOR ya. Coba kita lihat multiple NOR sebentar ya.
Tadi paham ya yang tadi ya? Semoga pada paham. Mau tanya benar Pak. Oh ya, boleh silakan. Nah, kalau yang multi level NOR itu sama aja ya Pak? Cuma bedanya pakai NOR aja gitu. Iya. Intinya kalian kalau sudah bisa membiasakan diri menggunakan aljabar boolean, menyederhanakan, mengubah, bisa. Nah, kita lihat ya, kita buktikan. Multiple NOR. Kita lihat di sini. Nah, mulai dari NOR dulu sama ya, kita satuin inputnya. Kemudian N, seperti apa N? Kita lihat. Dia menggunakan aljabar boolean. Dikasih apa namanya, supaya jadi OR kan dikasih not ya kan? Ngerti ya? OR. Gini. Saya tunjukkan. Bisa nggak pakai whiteboard-nya dalam bisa. Dulu belum punya pen tablet saya, jadi lemot nulisnya sekarang. Ya kita N ya, alias ini kita rubah jadi NOR. Kira-kira gimana ini? A, B, A. Gimana caranya? Begitu. Pokoknya kasih dua not. Ini dirubah menjadi supaya jadi OR yang bawah ini dulu yang pertama. Jadi apa? Ini kan. Baru udah jadilah N dalam bentuk NOR. Kita buktikan, kita gambar rangkaiannya ya. Kita gambar rangkaian ini. Jadi ini A masuk dalam bentuk not A pakai NOR berarti gini. Nah, ini not A. Juga disatukan inputnya. Agak cukup nih. Agak lengkap. Ini B. Terus OR. OR yang dinotkan berarti NOR. Ya kan? Sudah jadi inilah N. N dalam bentuk NOR ya. Jadi intinya boolean aja, pokoknya tambahkan 2 di atas ini. Ini kayak apa ya, mantranya lah. Ini nanti akan bisa kita setelah. Kalau OR gimana pakai NOR? Kira-kira gimana? Dinotkan lagi. Nah, itu ya, dinotkan lagi. Sama kayak N tadi, dan dinotkan lagi ya jadi. Oke, paham ya? Misalkan AB ini kan not A or B no kan gitu. Terus dinotkan lagi, tambahkan. Seolah-olah gini kan. Dinotkan lagi ya. Oke, sama aja kan? Yang penting paham yang tadi ya. NOR juga gampang. Bagus tadi pertanyaannya. Coba ada lagi. Jadi memang saya mau rangkum ya. Saya nggak akan minggu depan bahas multiple NOR ya, habis-habisin waktu ya.
Karena kita harus tambah real, tambah dalam ilmunya. Minggu depan kita bahas, saya nggak terlalu bahas teorinya karena bukan ya, malah saya banyak sih ya. Karena saya kan nggak tahu kalian sudah paham atau belum. Saya sering jelaskan dulu. Percuma kita ngerangkai terus berhasil Pak, tapi nggak tahu maknanya apa, tujuan belajarnya apa. Harus tahu tujuan belajarnya supaya nanti suatu saat kita nggak tahu nasib orang ya. Selalu ada yang jadi ahli IC atau apa, walau alam ada aja. Semoga ada yang ahli kayak gitu. Jadi ini dasar-dasar akan terpakai tergantung. Tapi kalau jualan telur, jualan apa, nasi goreng ya nggak pakai. Cuman ya nggak masalah kan, ilmunya luas. Oke, tinggal 8 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau ngomong apa dari tadi ya? Oh, minggu depan kita akan bahas rangkaian aritmatika digital dasar ya, adder dan subtraktor. Nanti dipelajari ya. Jadi ini minggu depan ya. Adder dan subtraktor. Penjumlah dan pengurang, itu bahasa Indonesianya. Jadi komputer kalian yang sekarang ini, misalkan dia kan melakukan aritmatika, ya. Maksudnya operasi matematis, misalkan perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Tuh ya. Nah, yang paling dasar yang ditahu oleh komputer ya adder dan subtraktor, plus minus, penjumlahan dan pengurangan. Nah, makanya kita akan belajar itu mulai besok. Tapi ya kalian diajarin dulu di kelas ya. Ya kan bukan ngajar di kelas. Kalau saya ngajar di kelas ya ajarin dulu. Nah, full adder nanti seperti apa full adder? Silakan dicari di googling, banyak banget. Pokoknya adder dan subtraktor ya, atau penjumlah dan atau pengurang menggunakan rangkaian